Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer channel YouTube Reutami dan Benua. Oke gengs, jadi mohon maaf ya, saya beberapa hari ini tidak membuat video karena ada satu dan lain hal pekerjaan yang membuat akhirnya waktu saya terbuang di pekerjaan tersebut dan tidak sempat untuk membuat video. Saya mohon maaf kepada teman-teman. Tetapi bukan artinya saya tidak membuat video lalu saya melupakan begitu saja tentang robot trading. Tentu tidak, karena kita jelas sekali ya bahwa saat ini kita tahu telah banyak sekali kejadian-kejadian beberapa hari ini setelah saya tidak membuat video tuh banyak kejadian-kejadian yang bisa kita update kepada teman-teman terkait perkembangan robot trading ilegal yang cukup menghebohkan di dunia perobotan ini ya, begitu ya. Nah, sebelumnya bisa teman-teman ketahui bahwa ada kejadian sejumlah orang yang terlibat di Fahrenheit ya. Sejumlah orang yang terlibat di Fahrenheit itu telah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian di Polda Metro Jaya begitu. Di antaranya ada tim IT-nya lah, orang yang memfasilitasi IT-nya, membuat website dan sebagainya, itu semua pada masuk semuanya. Semua pada sudah diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya begitu ya. Lalu terkait dengan Henry Susantonya juga dengar-dengar kabar sudah ditangkap, sudah diamankan juga begitu. Nah, tapi saya tidak ingin bahas itu. Ada yang lebih menarik yang harus saya bahas. Kenapa saya bilang saya tidak mau bahas Fahrenheit lagi? Karena menurut saya Fahrenheit sudah selesai gitu ya. Fahrenheit sudah selesai, menurut saya sudah KO begitu. Sudah jelas tumbang dan kita serahkan proses hukum kepada pihak penyidik di Polda Metro Jaya. Kita serahkan segala sesuatunya kepada proses hukum agar proses hukumlah yang nanti bisa menghakimi para pelaku tindak pidana robot trading ilegal tersebut begitu ya. Jadi kita serahkan kepada penyidik. Nah, ada yang lebih penting yang menurut saya yang harus kita bahas, yaitu terkait dengan apa ya, saya katakannya adanya sebuah surat ya, yang katanya dibuat khusus untuk untuk DNA Pro yang disebut-sebut ini asalnya adalah dari dari leader-leader lah ya, dari leader atau founder DNA Pro itu sendiri begitu ya. Oke. Nah, jadi ini mengenai founder lah ya, founder di DNA Pro yang seolah-olah menurut gua adalah playing victim gitu, memposisikan diri mereka adalah korban ya, memposisikan mereka adalah seorang korban sehingga mereka kayak seolah-olah memberikan somasi begitu ya, memberikan peringatan gitu ya. Oke, gua akan bacakan kepada yang terhormat asik ya, Direktur PT DNA Pro Academy, Soho Capital Unit 3707 Podomoro City, Jalan S. Parman, Kafling 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ya, 21 Maret 2022. UP Eliazar Daniel Piri alias Daniel AB. Hal somasi dan atau peringatan pertama dan terakhir. Kau cinta pertama dan terakhir. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Jerry Gunandar, founder grup Octopus ya. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama, asik. Yang kedua ada nama Russell selaku founder grup Gen. Untuk selanjutnya disebut pihak kedua. Nama ketiga yaitu Rudy Kusuma, founder grup Ruduts. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga secara bersama-sama disebut sebagai para pihak. Oke?
Bersama ini kami para pihak selaku founder grup yang menaungi member pada DNA Pro Academy menyampaikan somasi dan atau peringatan pertama dan terakhir kepada Saudara Eliezer Daniel Piri alias Daniel AB selaku direksi pada PT DNA Pro Academy, bahwa sampai dengan tanggal surat ini disampaikan, baik kami para pihak maupun seluruh member PT DNA Pro Academy belum mendapatkan kejelasan mengenai penarikan atau withdraw atas modal investasi atau deposit dan atau uang investasi milik seluruh member pada platform trading PT DNA Pro Academy, sehingga seluruh member saat ini mengalami kerugian yang sangat besar karena tidak dapat melakukan penarikan atas modal investasi atau deposit dan atau uang investasi yang telah disetorkan dan dikelola oleh PT DNA Pro. Oke. Bahwa secara terus-menerus dengan sadar Saudara Eliezer Daniel Piri alias Daniel AB selaku direksi PT DNA Pro Academy pada media massa dan media sosial mengklaim PT DNA Pro bukan investasi ilegal atau bukan scam, yang mana berbanding terbalik dengan informasi-informasi dan keputusan yang dikeluarkan pihak-pihak berwenang, termasuk namun tidak terbatas keputusan lembaga, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, yang menyatakan PT DNA Pro Academy merupakan investasi ilegal. Bahwa dengan tidak terrealisasinya withdraw atas modal investasi atau deposit dan atau uang investasi milik seluruh member serta pengumuman instansi terkait tentang daftar investasi ilegal perdagangan robot trading, yang mana PT DNA Pro Academy termasuk di dalam daftar tersebut, oleh karenanya patut diduga bahwa kegiatan yang dilakukan PT DNA Pro merupakan tindakan yang dikualifikasir bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami memberikan somasi dan atau peringatan pertama dan terakhir kepada Saudara Eliezer Daniel Piri alias Daniel AB selaku direksi PT DNA Pro Academy untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Melaksanakan withdraw penarikan atau pengembalian seluruh modal investasi deposit atau uang investasi milik member secara seketika dan sekaligus. 2. Memberikan penjelasan sesuai fakta hukum yang sebenarnya mengenai kegiatan perdagangan robot trading atas modal investasi, deposit, dan atau uang investasi milik member yang dikelola PT DNA Pro. Yang 3. Memberikan penjelasan dan perkembangan terkini sesuai fakta hukum yang sebenarnya mengenai status kegiatan usaha PT DNA Pro Academy. Meminta manajemen DNA Pro Academy untuk segera mengadakan pertemuan dengan founder group. Oke. Bahwa kami memberikan waktu 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam sejak tanggal somasi ini disampaikan kepada Saudara Eliezer Daniel Piri alias Daniel AB selaku direksi pada DNA Pro Academy untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan kami ini di atas, ya. Serta kami memperingatkan kembali agar saudara supaya menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasir sebagai perbuatan yang melanggar hukum lainnya. Bahwa apabila somasi dan atau peringatan pertama dan terakhir ini tidak diindahkan, maka kami akan segera mengambil langkah-langkah hukum konkret untuk melindungi hak-hak kami, baik pidana, perdata, dan atau upaya hukum lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian somasi dan atau peringatan pertama dan terakhir ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian, tanda tangan para pihak, ya katanya. Oke. Gua agak sedikit aneh gitu ya. Gua agak sedikit aneh terhadap pernyataan ini, somasi ya, yang disampaikan oleh 3 orang yang disebut founder daripada DNA Pro. Karena di sini jelas dia mengajukan ini kepada Direktur PT DNA Pro Academy, ya, yang katanya UP-nya itu diserahkan kepada Daniel AB begitu ya. Di sini dia masih mencantumkan alamat yang sudah jelas-jelas alamat tersebut, alamat yang bersangkutan ini sudah disegel begitu dan tidak ada aktivitas di sana. Tidak ada penghuninya tuh di tempat itu. Lalu dia mau kirim ini surat sampai sana, siapa yang terima tuh? Nah, ini kan pertanyaan yang aneh gitu. Siapa yang terima? Seolah-olah gue menggambar secara tersirat di sini
Ini surat dibuat secara formalitas saja gitu. Ini surat hanya dibuat seadanya gitu untuk dikirimkan ke Neo Soho ini ya, ke kantor Soho Capital ini, dikirimkan ke sana. Mau ada yang terima gak ada yang terima itu urusan nanti lah, urusan belakang ya. Ya kita nggak tahu ya, apakah memang mereka membuat surat tujuannya untuk ada yang menerima, atau membuat surat memang tujuannya untuk tidak ada yang menerima, kan begitu. Nah, alamatnya di situ. Itu dari segi alamat gitu ya. Lalu di sini ada 3 orang yang membuat surat tersebut katanya begitu ya. Tapi memang tidak ada pengacara yang yang mewakili mereka bertiga begitu ya. Lalu dia menyampaikan bahwa mereka ingin mendapatkan kejelasan lah intinya ya dari surat tersebut. Mereka hanya ingin mendapatkan kejelasan begitu. Nah, ada poin-poin yang menurut gua di sini ini kurang greget gitu. Kalau memang seseorang itu berniat untuk memberikan somasi gitu ya. Yang pertama katanya 1, melaksanakan withdraw, penarikan atau pengembalian seluruh modal investasi, deposit dan atau uang investasi milik member secara seketika dan sekaligus. Oke lah itu ya. Lalu yang kedua katanya memberikan penjelasan sesuai fakta hukum yang sebenarnya mengenai kegiatan perdagangan robot trading tersebut. Lalu katanya memberikan penjelasan perkembangan terkini sesuai fakta hukum yang sebenarnya mengenai status kegiatan ini ya. Lalu meminta manajemen DNA Pro untuk segera mengadakan pertemuan dengan founder grup gitu. Menurut gua poinnya 1 aja sebenarnya cukup itu. Ini gua terpaksa harus mengomentari surat somasi tersebut gitu ya. Poinnya 1 aja sebenarnya harus cukup. Mengembalikan modal seluruh member, mengembalikan uang deposit para member. Clear, hanya itu saya sebenarnya sudah cukup. Tidak perlu ada memberikan penjelasan sesuai fakta hukum yang sebenarnya, lalu ada memberikan penjelasan perkembangan terkini sesuai fakta hukum, lalu meminta manajemen DNA Pro untuk segera mengadakan pertemuan dengan para founder. Jadi seolah-olah itu ada sebuah upaya yang dibuat 3 orang ini gitu ya. Bahwa ini kita sedang berupaya mengejar direktur DNA Pro, kan gitu. Itu bahasanya ke para member. Tuntutan kita ada 4 ya. Kita lihat yang mana yang bisa dipenuhi. Kan seolah-olah seperti itu tuh. Ada sebuah opini, ada narasi yang dibangun bahwa ada tuntutan 4 jenis tuh. Sehingga kalau seandainya dipenuhi 2 atau 3 saja di sini, maka di sini menurut saya mereka untuk menghilangkan sebuah unsur pidana ya, bahwa sudah terpenuhi, seolah-olah sudah ada terpenuhi tuntutan mereka itu sebagian gitu, yaitu mulai dari mungkin ya menjelaskan keadaan, lalu meminta adanya lagi perkembangan terkini seperti apa, lalu ya begitulah ya. Mereka buat seperti itu, seolah-olah mereka itu sebenarnya tidak akan menghilangkan pidana, tapi mereka itu hanya ingin, menurut saya, ada upaya untuk menarik waktu kembali begitu. Seolah-olah ingin membeli waktu di situ tuh, ingin ingin mengulur-ngulur lah begitu ya. Nanti kalau ujung-ujungnya skenarionya ini nanti akhirnya Daniel AB turun, ayo sekarang kita kumpul nih dengan DNA Pro. Nah, diinfokan lagi seolah-olah kepada seluruh member. Tenang guys, para founder sudah bertemu dengan Daniel AB misalnya, sehingga ini aman begitu kan. Nah, jadi ya kita lihat saja nanti seperti apa perkembangannya. Nah, menurut saya ya, harusnya di surat ini bukan hanya ditujukan kepada Daniel AB, meskipun itu hanya sebatas UP ya. Karena di situ direktur, harusnya di situ tuh tulis tuh seluruh manajemen ya, atau misalnya para direksi atau apalah itu bentuknya. Dan di situ UP-nya bila perlu tuh ada UP-nya itu ada Daniel AB ya, dan satu lagi Daniel Z gitu. Itu harus ditaruh di situ tuh, dituangkan di situ tuh, biar dua-duanya sekalian, nggak malah diulur sampai seperti itu, nggak, istilahnya bukan cuma satu gitu yang harus dikejar begitu. Nah, kenapa nama Daniel G-nya seolah-olah hilang di situ? Jadi menurut gue tuh ada keanehan-keanehan. Nah, ada lagi informasi yang gue dapat. Katanya nih, Steven Richard ya.
Steven Richard ini katanya membuat apa? Membuat hotline juga gitu. Membuat hotline. Seolah-olah dia katanya menyiapkan pengacara, dia membayar pengacara, lalu Steven Richard ini leader ya di DNA Pro, co-founder katanya. Di DNA Pro katanya co-foundernya Octopus gitu. Nah katanya dia itu membayar pengacara katanya, biaya pengacara, lalu dia merangkum orang-orang yang ingin sama-sama menuntut ke manajemen DNA Pro gitu. Katanya sih seperti itu, tapi gua nggak tahu tuh pastinya. Tapi kalau memang itu terjadi, gengs, aduh, apa ya menurut gua ya, itulah langkah-langkah yang gua duga sebagai langkah-langkah mencuci tangan gitu, langkah-langkah antisipasi gitu, supaya tidak ada tuntutan itu ke dianya gitu. Kalau mau tuntut langsung ke DNA Pro-nya. Padahal kalau kita bicara peluang pengembalian terhadap member, ada pada siapa? Ya ada pada leader-leader, pada co-founder, pada founder gitu. Itu lebih, peluang pengembalian itu lebih cepat dibanding Anda menyasar manajemen. Manajemen kalau sudah nyatakan scam ya scam, selesai gitu. Tapi kalau founder, co-founder, leader, mereka ini kan orang-orang yang sudah menerima hasil, menuai hasil dari uang-uang Anda gitu loh. Uang-uang para member-member yang masuk, yang sudah menjebloskan uangnya ke DNA Pro. Jadi karena hasil tersebut sudah mereka nikmati, maka perlu adanya pertanggungjawaban dari mereka. Nah kalau ada upaya-upaya seolah-olah kita siapkan pengacara, seolah-olah dia pahlawan kesiangan. Kalau menurut gua itu bukan lagi pahlawan kesiangan, tapi pahlawan kemalaman tuh. Terlalu terlambat gitu. Orang juga paham, orang juga tak bodoh gitu ya. Orang juga tidak bodoh lah. Jadi ya gua sih ya, kalau gua nggak perlu nyarankan kalian itu tidak percaya lagi dengan hal itu. Menurut gua kalian sudah cerdas dan kalian sudah pintar. Gua yakin juga nggak akan ada orang yang mau membuat aduan ke founder atau co-founder yang katanya mempersiapkan pengacara untuk itu. Ingat ya, ketika kalian membuat kuasa kepada pengacara, ini gua kasih tips untuk ke kalian. Kalian ketika membuat kuasa terhadap seorang advokat, terhadap seorang pengacara, maka seluruh tindakan daripada advokat tersebut itu mewakili Anda. Ya, seluruh tindakan hukum oleh seorang pengacara, advokat yang Anda berikan kuasa, maka itu mewakilkan tindakan hukum Anda. Oke? Sehingga bayangkan kalau Anda berikan kuasa, ternyata si advokat tersebut yang katanya dia akan melakukan tindakan pidana, upaya hukum pidana dan sebagainya, ternyata dilarikan semuanya ke perdataan, maka tindakan Anda berarti adalah tindakan keperdataan, gugatan keperdataan terhadap si robot trading ilegal tersebut gitu, kepada DNA Pro gitu kalau menurut gue ya. Jadi hati-hati sekali. Jangan mau ketipu 2 kali, jangan mau terjebak di lubang yang sama gitu. Ya kan? Saya ingin katakan itu karena ya saya juga seorang lawyer, saya paham betul gitu ya. Bagaimana kita tuh seorang pengacara itu membuat upaya-upaya hukum gitu ya, membuat upaya-upaya hukum yang menurut kita itu bisa kita lakukan efektif atau tidak efektif, itu seorang pengacara itu paham gitu. Seorang pengacara itu paham betul bagaimana upaya hukum itu berdampak terhadap klien gitu. Jadi Anda jangan mau ya, saya ingin sampaikan, Anda jangan mau begitu. Meskipun saya tahu ketika saya tidak perlu sampaikan, saya tidak sampaikan pun begitu ya kepada Anda, jangan mau gitu ya. Anda juga saya kira udah paham lah. Saya kira udah banyak member-member DNA Pro yang cerdas, yang menurut saya sudah mengerti lah pola-polanya mereka. Intinya ini menurut saya ada upaya-upaya cuci tangan, upaya-upaya ya membersihkan lah. Gitu ya. Membersihkan diri lah ya. Mensucikan diri ya. Saya melihat ada upaya-upaya seperti itu. Ya,
kembali lagi ya kepada teman-teman, kalau mau uang Anda kembali, tips saya kejar manajemen melalui leader, co-founder atau founder Anda. Kejar manajemen melalui leader, co-founder atau founder Anda, tetapi bukan bersama-sama dengan leader, co-founder atau founder Anda. Bukan berjalan bergandengan tangan bersama leader, co-founder atau founder Anda. Tuh. Caranya bagaimana? Anda ambil tindakan hukum, laporkan leader Anda, laporkan co-founder Anda, laporkan founder Anda, orang-orang yang terlibat, orang-orang yang selama ini pede berkoar-koar, orang-orang yang selama ini Anda lihat di atas panggung itu ngomong, orang-orang yang biasanya bermotivasi ketika ada acara itu, nah itu yang Anda laporkan. Itu paling efektif. Nggak ribet gitu. Karena bayangkan kalau mereka sudah Anda laporkan tuh, mereka akan keluarkan, apapun ceritanya mereka akan keluarkan pengembalian tuh. Kalau mereka tidak ingin dipenjara. Gitu. Jadi ya udah Anda ikutin aja kalau memang Anda mau ngikutin tips saya. Kalau enggak ya sudah, nggak apa-apa gitu ya. Saya hanya memberikan masukan kepada Anda gitu. Jadi intinya saat ini sudah jelas kita lihat ada upaya mensucikan diri, ada upaya untuk membersihkan diri para leader, founder atau apapun lah itu katakanlah ya. Mereka ini sedang berupaya untuk membersih-bersih ya, agar mereka tidak terseret-seret, tidak kena pasal 55. Tapi ingat, hukum tidak berlaku surut. Kecuali Anda bego. Kecuali Anda mau saja ikut dengan mereka. Ikut omongan mereka. Jadi Anda harus ambil tindakan. Menurut saya sudahlah, laporkan, selesai. Nah, by the way, tim Ruduts itu, Rudi Kusuma itu adalah tim di mana katanya ya, tim di mana McCloud itu bernaung dulunya katanya. Dan alhasil McCloud itu katanya diganti oleh Ruduts. Seperti apa prosesnya saya nggak tahu, seperti apa kejelasannya saya nggak tahu. Yang pasti katanya McCloud itu informasinya sudah diganti oleh pihak Ruduts gitu. Anda nggak pingin seperti McCloud uang Anda dikembalikan? Pingin kan pasti? Kalau Anda pingin, ya sudah, ikutin omongan gue lah. Gue nggak akan menjerumuskan Anda gitu. Ambil tindakan. Kalau Anda rasa-rasa ingin uang Anda kembali. Kalau Anda tidak ingin uang Anda kembali, ya sudah, tidak apa-apa. Tidak ada ruginya bagi gua. Gitu. Toh juga orang sudah tahu Dana Pro itu tidak bisa withdraw saat ini dan merugikan banyak orang. Banyak orang yang merasa dirugikan. Ya. Bahkan yang nyebutin tuh 3 founder tadi tuh di dalam satu surat katanya Dana Pro merugikan. Oke? Jadi menurut gua apapun hasilnya terhadap Dana Pro sudah lagi tidak membuat euforia yang gimana tuh buat gua tuh. Mau Dana Pro tuh masih ada apa enggak, udah. Gua menyatakan gua udah menang tuh. Gua menyatakan apa omongan gua tuh sudah terbukti semua. Ya kan? Jadi gua nggak perlu ngomong apa-apa lagi. Ya kan? Kembali lagi gua kepada member-member gitu, kepada orang-orang yang ada di Dana Pro semua, ya. Ambil tindakan Anda. Ini cuma masukan bagi gua. Ini masukan dari gua untuk Anda supaya Anda tuh sambil belajar, sambil evaluasi, introspeksi diri, dan sambil memperjuangkan apa yang telah menjadi hak Anda. Oke, itu aja dari gua. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen, dan jangan lupa juga untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua. Ciao.